materi listrik kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke pematerian yang baru ya, materi baru. Oke, di sini Ibu membawa satu berita atau artikel yang menarik ya untuk kalian. Nah, bisa disaksikan. Itu headline-nya digitalisasi pertanian, solusi petani muda Indonesia. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak kalian mencari atau menggali permasalahan di kehidupan kalian sehari-hari yang dekat sekali dengan kalian berkaitan dengan pemanfaatan teknologi? Ada nggak kira-kira masalah yang nanti bisa dijawab dengan penggunaan teknologi? Ya, gimana? Oke, silakan berpikir dulu. Nah, jadi yang kawan akan sampai pada orang yang akan menanyakan permasalahan yang dia miliki. Oke, siap ya? Ya. Oke, hari ini siapa yang akan beruntung? Bang sana dulu ya. Oke, jika ada orang yang terpilih, silakan Pak. Jadi begini Bu, di rumah saya kan ada tanaman kering tuh punya ibu saya. Ibu saya kan suka nanam tanaman. Nah, kebetulan ibu sama bapak saya itu sibuk, saya juga sibuk. Jadi tanamannya itu sering kering dan mati, lupa disiram. Ada nggak solusi dari teknologi untuk menangani masalah tersebut, Bu? Oke, baik ya. Nah, di situ permasalahannya karena sibuk ya, jadi lupa atau saking sibuknya sudah disiram atau belum ya, gitu ya, jadi karena sibuk. Nah, hari ini kita akan membahas instrumen digital itu sebagai pendukung pertanian di era modern. Ya, jadi silakan kalian membentuk kelompok dengan nanti rapatkan meja dan kursinya, kemudian nanti Ibu bagikan kertas. Di dalam kertas itu dituangkan masalah, ya. Kemudian setelah itu kalian membuat rancangan solusinya. Ya, setelah dibuat rancangan solusinya, kira-kira sudah ada gambaran. Nanti kalian boleh searching atau menggunakan HP kalian, ya. Nah, itu untuk mencari solusinya. Oke, boleh kalian gambarkan situasinya seperti apa, gitu ya, permasalahannya. Kemudian kalian coba rancang solusinya seperti apa, gitu ya. Nah, ada yang salah. Yang tadi diungkapkan kan apa tadi? Masalah dari yang diungkapkan, kemudian solusinya, kemudian apa lagi? Tahapan mengerjakan proyek ya. Jadi dari menentukan alat dan bahannya, kemudian kapan, di mana kalian akan menyusun atau membuatnya. Oke, baik ya. Jadi sekarang kalian sudah selesai membuat ininya ya, konsep untuk masalah, kemudian solusi dan bagaimana perencanaan kalian. Baik, sekarang saatnya kita menyaksikan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyajikannya, ya. Nah, jadi ini ada perencanaan yang akan kita lalui bersama kelompok 1. Jadi pertama itu yaitu diskusi permasalahannya. Terus yang kedua, mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan alat dan bahan. Yang keempat, merancang alat. Dan yang terakhir, yang kelima, mencoba atau mempraktikkan alat. Apakah alat tersebut itu berfungsi atau tidak. Terus yang terakhir itu menerapkan alat tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya secara umum saja ya. Jadi pertama-tama itu ada sensor tanah. Sensor tanahnya itu nanti ditancapkan ke dalam tanah. Kemudian di sini terdapat LCD. LCD-nya itu nanti dia yang melihat mengukur gimana sih kelembaban tanahnya. Kalau misalnya kering, ini nanti langsung hidup dia pompa airnya langsung bisa otomatis nyiram ke tanamannya. Kalau misalnya udah lembab, mesinnya mati dia. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita sudah berada di Desa Seraya, tepatnya di Pertanian Karma Seraya. Ya. Nah, kemarin pertemuan kita sebelumnya kita sudah menggali permasalahan, yaitu terkait dengan bagaimana solusi digital itu bisa masuk ke dunia pertanian. Oke, kami bersama narasumber ya Kak Wahyu ya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Iga Dewa Wiranata dari komunitas petani muda keren. Nah, di mana kebetulan dari komunitas kami sudah memasang sistem smart farming di kebun Karma Seraya milik Bapak Widodo, gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita eksplorasi apa-apa saja yang kita pasang di sini dan cara kerjanya, kemudian apa manfaatnya untuk para petani khususnya yang ada di PMK Karma Seraya di sini. Baik, adik-adik, ibu guru, kita sekarang sudah berada di dalam greenhouse dari petani Karma Seraya, gitu, dimana ini adalah ruang kontrol, gitu. Oke adik-adik, jadi ini adalah box control atau kita bahasanya di sini namanya main control unit atau MCU. Jadi ini adalah otak dari sistem. Jadi semua hal aktivitas di sistem dikontrol oleh benda ini. Oke teman-teman, adik-adik, jadi ini adalah instalasi pompa perpompaan untuk keperluan tentunya penyiraman atau irigasi. Oke teman-teman, jadi semua sistem dari penyiraman ini dapat dikontrol atau dimonitoring menggunakan aplikasi di smartphone, kemudian di tab juga bisa. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan proyek yang kalian buat. Perencanaannya sudah dikerjakan di rumah sebagian. Dan hari ini kalian tuntaskan pekerjaannya. Dan di akhir nanti akan ada perwakilannya yang akan kembali mempresentasikan penggunaan alatnya sehingga berhasil. Ya, sekarang kita akan menguji coba ya, anak-anak masing-masing kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Jadi Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini adalah alat penyiram otomatis yang telah kita rencanakan. Nah, jadi alat penyiram otomatis itu di sini dia bekerja dari sini dulu. Ini merupakan sensor tanah. Jadi dia akan mendeteksi kelembaban. Kita coba. Oke, kita tes dulu. Nah, jadi bisa kita lihat kalau di sini kelembabannya itu 96% ya. Jadi dia tidak menyiram. Kemudian di sini kita akan tes jika dia kelembabannya di bawah 70%. Nah, bisa dilihat ini menyiram. Yeay. Oke, masih semangat? Masih. Nah, tidak kerasa ya, kita udah berada di penghujung pembelajaran kita untuk proyek ini ya. Nah, sekarang kita menulis refleksi ya. Baik, waktu untuk menulis refleksi sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil refleksinya. Oke, baik. Bagaimana kelompok 1? Siapa yang akan membacakan? Oke, silakan. Baik, terima kasih buat atas waktunya. Jadi, selama kami berproses dalam pembuatan alat penyiraman otomatis ini, yang dapat saya pahami yaitu jika alat ini menunjukkan kelembapan tanah di bawah dari 70%, maka air dalam pompa akan berproses atau mengalir secara otomatis. Dan jika alat ini menunjukkan kelembapan tanahnya di atas 70%, maka air dalam pompa tidak akan berjalan. Satu kata untuk materi instrumen di